Kekalahan Napoli dari Lazio membuat harapan mereka untuk mengejar posisi puncak klasemen resmi sirna. Lazio membuka keunggulan melalui gol Matteo Cancellieri pada menit ke-6 sebelum Mattia Zaccagni gagal menambah keunggulan lewat penalti di pertengahan babak pertama. Napoli kesulitan memberikan respon sepanjang pertandingan, sementara tim asuhan Maurizio Sarri tampil dominan dalam menguasai permainan. Pada menit ke-57, Toma Basic mencetak gol kedua yang semakin memupus peluang Napoli dalam perburuan gelar. Dengan 5 pertandingan tersisa, Inter Milan kini unggul 12 poin atas tim asuhan Antonio Conte. Inter sendiri belum dapat memastikan gelar secara matematis sebelum pekan ke-34. Pada laga berikutnya, mereka akan bertandang ke markas Torino, sementara Napoli menjamu Cremonese. Jika Inter meraih kemenangan dan Napoli gagal menang, maka kepastian gelar akan menjadi kenyataan. Secara keseluruhan, Inter hanya membutuhkan tambahan 4 poin untuk resmi menjadi juara Serie A. Assist yang dicatatkan Federico Di Marco saat menghadapi Cagliari membawa pencapaian penting bagi pemain Inter tersebut. Umpan tersebut membuatnya mencapai total 15 assist menurut data Opta, sementara versi Transfermarkt mencatat 16 assist. Secara keseluruhan, kontribusinya kini mencapai 21 keterlibatan dalam proses gol sepanjang musim ini. Catatan tersebut mengantarkan Di Marco menorehkan rekor baru di Serie A. Ia menjadi bek pertama yang mampu melampaui angka gabungan gol dan assist dalam satu musim sejak data statistik tersebut mulai tersedia pada musim 2004-2005. Ketertarikan AS Roma terhadap Carlos Augusto semakin serius. Pemain sayap kiri milik Inter Milan tersebut dinilai sebagai sosok serbaguna yang mampu memberikan solusi dalam berbagai situasi, baik di era kepelatihan Simone Inzaghi maupun Christian Cifu. Pihak Inter sendiri sebenarnya telah menyadari pentingnya peran Carlos Augusto dengan menawarkan perpanjangan kontrak sekitar 2 bulan lalu, yakni hingga 2030 dengan nilai 3,2 juta euro bersih per musim. Namun hingga kini, kesepakatan tersebut belum ditandatangani. Alasan utamanya bukan faktor ekonomi, melainkan keraguan sang pemain terkait masa depannya di klub. Carlos Augusto diketahui belum sepenuhnya puas dengan perannya di skuad Nerazzurri. Ia merasa posisinya masih dianggap sebagai pelapis, khususnya bagi Alessandro Bastoni atau Federico Di Marco. Situasi tersebut membuatnya menginginkan peran yang lebih utama sebagai pemain inti. Kesempatan itu ditawarkan oleh Roma, yang disebut siap memberikan peran lebih besar. Sosok Gianpiero Gasperini menjadi pendukung utama kedatangan Carlos Augusto. Ia melihat pemain asal Brasil tersebut sebagai figur ideal untuk mengisi peran seperti yang pernah dijalankan Robin Gosens, yakni pemain sayap kiri yang agresif dan fleksibel, bahkan mampu beroperasi sebagai bek kiri dalam skema 3 bek. Di sisi lain, ketertarikan Roma ini juga berpotensi dimanfaatkan Inter untuk membuka peluang transfer lain. Nama Manu Kone menjadi target utama klub asal Milan tersebut dari skuad Roma. Pertukaran pemain antara kedua klub dinilai bukan hal yang mustahil, meski Inter kemungkinan harus menambahkan dana dalam kesepakatan tersebut sekaligus mencatatkan keuntungan finansial dari penjualan Carlos Augusto. Sementara itu, nama lain seperti Gianluca Mancini belum memiliki kepastian dalam rencana transfer, dan penjaga gawang Miles Villar disebut memiliki nilai tinggi yang hanya dapat dijangkau klub-klub Premier League. Kabar baik datang untuk Inter Milan dan pelatih Christian Cifu jelang laga semifinal Coppa Italia melawan Como. Setelah kemenangan atas Cagliari, tim langsung mempersiapkan pertandingan leg kedua yang akan digelar Selasa malam. Dalam sesi latihan terbaru, Jan Bisek telah kembali bergabung bersama rekan-rekannya. Bek asal Jerman tersebut sudah pulih dari masalah ringan pada otot fleksor paha kanan yang sebelumnya membuatnya absen dalam beberapa pertandingan usai jeda internasional. Dengan kondisinya yang kini membaik, ia berpeluang memainkan peran penting di sisa musim. Sementara itu, kembalinya Alessandro Bastoni masih harus ditunda. Ia kembali menjalani latihan terpisah akibat masalah pada pergelangan kaki. Kondisi serupa juga dialami oleh Lautaro Martinez yang belum bergabung dalam sesi latihan tim.
Perubahan gaya komunikasi Christian Cifu dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian publik sepak bola. Pelatih Inter Milan itu dinilai mulai meninggalkan pendekatan yang cenderung filosofis dan beralih ke pernyataan yang lebih tajam dalam menanggapi berbagai isu. Fenomena ini turut dibahas dalam program DJ Football Club, di mana Fabio Caressa memberikan pandangannya. Menurutnya, perubahan tersebut tidak lepas dari situasi yang dialami Cifu sejak awal kedatangannya. Caressa menyebut bahwa pada awal masa jabatannya, ada pihak yang meragukan Cifu dan bahkan memprediksi masa tugasnya tidak akan bertahan lama. Namun, ia mampu membalikan keadaan dengan hasil positif di lapangan. Perubahan dalam cara berkomunikasi disebut sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika sepak bola, dengan memahami mana pendekatan yang efektif dan mana yang tidak. Ia juga menilai bahwa Cifu tetap menyampaikan pesan penting, termasuk mengingatkan bahwa sepak bola pada dasarnya adalah sebuah permainan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Ivan Zazzaroni, yang menilai bahwa pendekatan yang terlalu lembut tidak selalu efektif di dunia sepak bola, sehingga perubahan sikap menjadi hal yang wajar dalam konteks profesional. Kemenangan Inter Milan atas Cagliari semakin mendekatkan langkah mereka menuju Scudetto. Dalam analisis pasca pertandingan di DAZN, Andrea Stramaccioni memberikan pujian terhadap performa tim asuhan Christian Cifu. Stramaccioni menyoroti dua aspek utama yang menjadi kekuatan Inter dalam beberapa laga terakhir. Pertama adalah produktivitas gol yang tinggi, dengan rata-rata hampir 4 gol per pertandingan dalam 3 laga terakhir. Selain itu, ia juga menekankan mentalitas tim yang dinilai sangat kuat, terutama saat kembali ke lapangan setelah jeda. Menurutnya, Inter selalu tampil dengan determinasi tinggi, yang ia gambarkan sebagai mata harimau, seperti yang terlihat dalam pertandingan melawan Roma, Como, dan Cagliari. Gol yang dicetak Piotr Zielinski dalam laga melawan Cagliari bukan sekadar menutup kemenangan Inter Milan dengan skor 3-0, tetapi juga memiliki makna historis. Masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Henrik Mkhitaryan, Zielinski mencetak gol di masa tambahan waktu melalui tembakan jarak jauh yang akurat. Meski gol tersebut tidak mengubah jalannya pertandingan secara signifikan, kontribusi itu membawa pencapaian pribadi yang istimewa. Dengan tambahan 1 gol tersebut, Zielinski kini mengoleksi 50 gol di Serie A. Catatan tersebut menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak asal Polandia dalam sejarah kompetisi tersebut. Ia melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Arkadiusz Milik dengan 49 gol. Dalam daftar tersebut, Krzysztof Piatek berada di posisi berikutnya dengan 33 gol. Sementara Zbigniew Boniek mencatatkan 31 gol selama kariernya bersama Juventus dan Roma. Kemenangan 3-0 Inter Milan atas Cagliari di Meazza tak hanya menghadirkan langkah besar menuju Scudetto, tetapi juga menyisakan momen panas di lapangan. Sorotan tertuju pada bek Cagliari, Yerry Mina, yang kembali menunjukkan gaya bermain kerasnya. Tanpa kehadiran Lautaro Martinez yang biasanya menjadi rival utamanya, Mina mengalihkan perhatian kepada penyerang muda Inter, Pio Esposito. Sepanjang pertandingan, duel fisik antara keduanya berlangsung intens. Mina kerap terlibat kontak keras, penggunaan tangan yang berlebihan, hingga provokasi, termasuk insiden di babak kedua yang membuat Esposito terjatuh saat bola tidak berada di dekat mereka. Meski menghadapi tekanan tersebut, Esposito tetap berusaha memainkan perannya dengan mengandalkan kekuatan fisik, duel udara, serta kontribusi dalam membangun serangan untuk timnya. Momen menarik terjadi pada menit ke-65. Setelah sebuah kontak dari Mina terhadap Esposito di dalam kotak penalti, saat bola jauh dari posisi, Marcus Thuram memanggil perhatian sang bek dan mengarahkannya ke sisi lapangan. Di sana, asisten pelatih Inter, Alexander Kolarov, terlihat siap menyampaikan sesuatu kepada Mina. Meski tidak terdengar jelas, gestur tersebut menunjukkan adanya respons dari bangku cadangan Inter terhadap perlakuan yang diterima Esposito. Dalam situasi tanpa kehadiran Lautaro di lapangan, Kolarov seolah mengambil peran sebagai pelindung bagi pemain muda Inter tersebut, memastikan bahwa tindakan Mina tidak berlangsung tanpa pengawasan.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Penampilan wasit Matteo Marchetti kembali mendapat sorotan positif setelah memimpin laga Inter kontra Cagliari yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Nerazzurri. Penilaian tersebut disampaikan oleh Gianpaolo Calvarese melalui kolomnya di Tuttosport. Calvarese menyebut bahwa ini merupakan penampilan baik kedua Marchetti di San Siro dalam sepekan terakhir, setelah sebelumnya juga memimpin pertandingan Milan melawan Udinese. Dalam laga Inter Cagliari, ia menilai tidak banyak insiden kontroversial di area kotak penalti. Beberapa protes sempat muncul, termasuk dari Henrik Mkhitaryan yang merasa didorong oleh Gaetano. Namun menurut analisis, kontak yang terjadi terlalu ringan untuk dianggap sebagai pelanggaran. Dari sisi disiplin, ambang pemberian kartu dinilai cukup rendah. Sebastiano Esposito menerima kartu kuning karena menghentikan potensi serangan balik Mkhitaryan. Sementara Borelli juga diganjar kartu setelah terlambat dalam duel dengan Stefan de Vrij. Pada awal babak kedua, terdapat momen yang dinilai luput dari perhatian wasit, yakni saat Yerry Mina melakukan pelanggaran terlambat terhadap Marcus Thuram. Meski Marchetti memberikan keuntungan karena bola masih dikuasai Inter, ia tidak mengeluarkan kartu kuning untuk bek Cagliari tersebut. Secara keseluruhan, performa teknis Marchetti dianggap konsisten, terutama dalam menjaga standar pelanggaran sepanjang pertandingan. Satu-satunya keputusan yang dipertanyakan adalah pelanggaran yang diberikan kepada Federico Di Marco atas aksinya terhadap Sulemana di babak pertama yang dinilai tidak menunjukkan adanya pelanggaran. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Kemenangan penting diraih Inter setelah menundukkan Cagliari dengan skor 3-0 yang semakin mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen. Hasil tersebut juga membawa kepuasan bagi Carlos Augusto yang menyampaikan komentarnya kepada Sport Mediaset di area San Siro usai pertandingan. Carlos Augusto mengakui atmosfer positif yang dirasakan tim dan para pendukung, namun menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir. Ia mengingatkan bahwa masih ada 5 pertandingan tersisa, serta ajang Coppa Italia yang harus dihadapi. Menurutnya, tim harus terus memberikan yang terbaik, hingga secara matematis benar-benar memastikan posisi mereka. Ia juga menanggapi performa impresif Inter dalam 3 pertandingan terakhir, dengan catatan 12 gol dan permainan agresif. Menurutnya, sempat ada kesulitan sebelum jeda kompetisi, namun masa tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki dan menyatukan kembali pemahaman tim. Ia menekankan bahwa kekompakan dan pengalaman bermain bersama menjadi kekuatan utama, terutama ketika tim memiliki tekad kuat untuk membuat perbedaan di lapangan. Menjelang laga berikutnya melawan Como, Carlos Augusto menegaskan bahwa Inter selalu bermain untuk menang di setiap kompetisi. Ia mengakui kekuatan lawan, namun menekankan bahwa timnya harus kembali menunjukkan kualitas demi meraih tiket ke final. Terkait masa depannya di klub, Carlos Augusto menyatakan bahwa ia merasa nyaman berada di Inter dan memiliki hubungan baik dengan rekan setim. Meski demikian, ia juga menyadari bahwa dunia sepak bola penuh dengan ketidakpastian. Untuk saat ini, ia memilih fokus pada performa dan sisa musim, serta peluang yang dimilikinya, termasuk kesempatan untuk tampil bersama tim nasional. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Mantan pemain dan pengamat sepak bola Ciro Ferrara memberikan pujian terhadap perjalanan Inter Milan musim ini, khususnya kepada pelatih Christian Cifu. Dalam wawancaranya bersama La Gazzetta dello Sport, Ferrara menilai Cifu berhasil mengelola skuad dengan baik, meskipun memiliki kedalaman tim yang besar. Ia menekankan bahwa pencapaian tersebut tidaklah mudah, terutama bagi pelatih yang baru menjalani pengalaman pertamanya, meskipun sudah mengenal lingkungan klub. Ferrara juga membandingkan dengan pengalamannya sendiri dalam situasi serupa yang tidak berjalan sesuai harapan. Ia tetap memberikan apresiasi tinggi kepada Cifu, meskipun Inter harus tersingkir dari Liga Champions setelah menghadapi Bodo.